Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Abdillah dari kelas Matematika 2019A Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode Big M, mata kuliah pemrograman linear. Nah, berikut adalah video penjelasan saya, yaitu tentang materi metode Big M dan penjelasan tentang contoh soal. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Big M, di mana metode Big M digunakan untuk masalah program linear yang fungsi kendalanya memuat tanda lebih dari sama dengan atau sama dengan. Nah, terdapat langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengubah dulu model dari program linear kendala bentuk baku. Bentuk baku yang dimaksud adalah bentuk baku itu bahwa ruas kanannya harus positif. Salah satu syarat bentuk baku terdapat pada poin kedua, 3, dan 4, di mana kita harus memunculkan variabel slack pada fungsi kendala kurang dari sama dengan. Kemudian yang ketiga, kita harus memunculkan variabel surplus dan variabel artifisial pada fungsi kendala lebih dari sama dengan. Dan yang keempat, kita harus memunculkan variabel artifisial pada fungsi kendala sama dengan. Kemudian untuk poin kelima, kita masukkan variabel slack, surplus, dan artifisial pada fungsi tujuan, di mana koefisien variabel slack dan surplus pada fungsi tujuan baik kita mengerjakan soal maksimum maupun soal minimum. Selanjutnya, untuk masalah maksimum, koefisien variabel yang digunakan yaitu variabel artifisial adalah minus M. Kemudian untuk masalah minimum, koefisien variabel artifisialnya adalah M. Jadi M itu diibaratkan adalah angka yang sangat besar. Nah, baik teman-teman bisa lihat ini adalah contoh soal dalam meminimumkan menggunakan metode Big M. Nah, bisa kita lihat penjelasan saya tadi bahwa Big M pada umumnya itu adalah ruas sisi kanannya harus positif. Nah, bisa dilihat untuk di konferen pertama ini itu masih menggunakan sisi kanannya itu menggunakan minus. Nah, untuk lanjut ke tahap selanjutnya, kita harus ubah dulu minus 1 ini menjadi positif 1. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan baris konferen kedua dengan minus 1. Nah, bisa dilihat bahwa ini 2x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 4 itu tetap. Kemudian ini kita akan ubah menjadi positif 1, maka kita kalikan dengan minus 1, dimana yaitu min x1 tambah x2. Nah, di sini karena tandanya adalah lebih dari sama dengan, karena kita akan kalikan dengan minus 1, maka berubah menjadi pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan 1 kurang x2. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ini sudah berubah menjadi positif 1. Nah, karena tadi untuk di konferen keduanya itu sudah ekuivalen, maka kita masuk di bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik ini kita masukkan kendala yang tadi yaitu 2x1 tambah x2. Nah, kita bisa lihat di sini adalah tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita akan masukkan variabel minus surplus atau excess. Karena berada di konferen pertama, maka kita tambahkan indeksnya adalah 1. Itu sama dengan 4. Kemudian untuk di konferen kedua,
kita masukkan minus X1 tambah X2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan itu variabelnya adalah slack. Maka kita tambahkan variabel slack karena indeksnya karena konferen kedua, maka indeksnya adalah 2, itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi tujuannya, maka kita bubuhkan angka 0, di mana fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 2X1 tambah 3X2. Kita masukkan minus 0 di depan variabel excess atau variabel surplus, kemudian tambahkan 0 juga di depan variabel slack. Nah, selanjutnya kemudian kita lihat di konferen kedua ini di sisi sini sudah ada variabel efisien 1 atau basisnya di sini adalah 1. Kemudian yang di variabel di konferen pertama di sini adalah 0. Nah, kemudian untuk di konferen 1 ini karena belum mempunyai variabel basis, maka kita tambahkan variabel artifisial yaitu A, karena berada di konferen pertama, jadi kita tambahkan indeksnya adalah 1. Nah, kita tambahkan di fungsi tujuannya yaitu artifisial 1. Nah, kemudian karena ini soal meminimumkan, maka kita tambahkan M di depan artifisial 1. Nah, selanjutnya adalah kita ubah fungsi tujuannya menjadi bentuk standar, artinya kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, yaitu Z kurang 2X1 kurang 3X2 tambah 0 X1 kurang 0X2 kurang M artifisial 1 sama dengan 0. Nah, baik, di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah dapatkan bentuk kanoniknya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel mula-mula atau tabel awal. Nah, kita tulis semua komponen yang terlibat, yaitu awal. Nah, kita tulis komponen yang terlibat, di mana Z, X1, X2, surplus 1, slack 2, artifisial 1. Kita masukkan koefisien masing-masing, yaitu 1, baiklah, kita kemudian lengkapi basicnya, mana ada Z, di sini adalah A1 dan di sini S2. Nah, bisa perhatikan di sini ini adalah artifisial 1. Nah, ini kan minus M. Jadi ini minus M ini kita harus ubah dulu menjadi 0. Kita jadikan 0, kita ubah min M ini menjadi 0, yaitu dengan mencari kita bentuk
anggaplah kita di sini tambahkan, di sini ada B0, di sini B1 dan B2. Nah, kita akan mencari mengubah min M ini menjadi 0 dengan cara kita buat B0 yang baru itu sama dengan B0 tambah M kali B1. Nah, kita masukkan B0 nya adalah ini, itu terdiri 1, min 2, min 3, 0, 0, min M dan 0. Oke, kita tambahkan dengan M. B1 nya adalah 0, 2, 1, min 1, 0, 1, 4. Didapatlah hasilnya adalah hasilnya adalah 1, 2M kurang 2, M kurang 3, min M, 0, 0, dan 4M. Nah, jadi didapatlah hasil dari tabel awal untuk B0 nya. Nah, jadi untuk B0 nya ini sudah kita dapatkan, maka kita akan mengganti Z yang di sini menjadi hasil B0 yang didapat di sini. Untuk artificial 1 dan S2 nya itu tetap. Jadi kita masukkan di sini, masukkan sini adalah 1, 2M kurang 2, M kurang 3, min M, 0, 0, 4M. Dan kita masukkan B1 dan B2 yang tadi, 2, 1, min 1, 0, 1, 4, 0, min 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini kita sudah dapatkan bentuk tabel awalnya seperti ini. Nah, baik, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada bentuk dari tabel 1. Nah, kita masukkan basicnya terlebih dahulu. Basicnya ini adalah Z. Ini adalah Z, kemudian ini kita masukkan artificial 1 dan ini adalah sec 2. Nah, baik, bisa dilihat jadi sepanjang, karena ini adalah soal meminimumkan, maka sepanjang baris 0 itu masih ada yang konferennya yang positif, maka dia masih belum dikatakan optimal. Nah, untuk melengkapi barisnya kita harus tentukan dulu mana baris kolom kunci dan mana yang dikatakan dengan baris kunci. Nah, sebelum itu kita tandai dulu kalau yang disebut dengan kita lihat dulu yang mana itu solusi layaknya pada tabel 1. Solusi layaknya itu ada A1, artificial 1 itu adalah 4, kemudian sec 2 nya itu adalah 1 dan Z itu adalah 4M. Oke, baik, langkah selanjutnya adalah kita cari kolom kunci. Mana unsur pada baris ke 0 ini yang paling positif. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah bentuk dari kolom kunci. Nah, selanjutnya kemudian kita cari rasio untuk menentukan baris kunci. Rasio, sini kita bentuk rasio. Nah, untuk mendapatkan rasio itu adalah baris ini, kolom yang ini
kita bagi dengan kolom kunci, dibagi. Nah, dapatlah hasil di sini minus, kemudian di sini 2, di sini juga minus. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah, kita lihat yang paling terkecil. Kita ambil baris ini. Ini disebut dengan baris kunci. Nah, didapat inilah unsur kunci yang harus dijadikan satu. Yang manakah unsur? Ini adalah unsur yang harus kita jadikan angka 1. Nah, baik, kita sudah dapatkan model tabel satunya. Nah, selanjutnya ini adalah konferan kedua yang harus kita ubah menjadi 1. Nah, kita tambahkan dulu basicnya, yaitu ini adalah Z, ini aktif salah 1, kemudian ini adalah S2. Nah, jadi agar angka 2 ini bisa berubah menjadi 1, kita umpamakan dulu. Di sini ada B0, B1, B2. Nah, jadi kita ubah dulu B1-nya ini menjadi angka 1, di mana B1 aksen itu sama dengan 1/2 dikali dengan B1. Kemudian B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Kemudian B0-nya, B0 aksen sama dengan B0 tambah min 2M tambah 2 dikali dengan B1 aksen. Nah, ini dia operasi baris dasarnya. Operasi baris dasar. Nah, kita masukkan, kita operasikan ke dalam tabel 1 ini. Nah, baik, kita sudah dapatkan operasi baris dasarnya. Kemudian kita hitung ke dalam tabel 1. Nah, kita hitung B1 aksennya itu sama dengan, kita masukkan, kita kalikan 1/2 kali dengan B1. Itu 0, 1, 1/2, min 1/2, 0, 1/2, 2. Selanjutnya untuk B2 aksen, nah, masukkan B2-nya 0, kita jumlahkan dengan B1 aksen, jadi tambah 0, kemudian min 1 tambah 1, kemudian di sini 1 tambah 1/2, kemudian 0 tambah min 1/2, 1 tambah 0, kemudian 0 tambah 1/2, 1 tambah 2. Nah, kita jumlahkan, hasilnya itu ini 0, 0, 3/2, min 1/2, 1, 1/2, 3. Nah, ini adalah bentuk hasil dari B2 aksen. Kemudian kita masuk di B0 aksen. Kita hitung B0 aksen sama dengan, nah, kita lihat B0 tambah min 2M tambah 2 dikali dengan B1 aksen. Kita masukkan nilainya, di mana 1 tambah min 2M tambah 2 kalikan dengan 0. Kemudian
2M kurang 2 ditambah min M min 2M tambah 2 kali 1. Kemudian yang ketiga tambah min 2M tambah 2 dikali 1/2 dan min M tambah min 2M tambah min 2M tambah 2 dikalikan dengan min 1/2. Kemudian di sini 0 tambah min 2M tambah 2 dikali 0. Kemudian di sini 0 tambah min 2M tambah 2 dikalikan dengan seperdua. Kemudian 4M tambah min 2M tambah 2 dikalikan 2. Nah, selanjutnya kita dijumlahkan hasilnya 1. Untuk ini 0 min 2 min 1 0 min M tambah 1 dan 4. Nah, bisa dilihat ini adalah nilai B1 aksen, ini nilai B2 aksen, dan ini adalah nilai B0 aksen. Jadi sekarang kita buat tabel keduanya. Kita masukkan setiap angka dari B1, hasil dari B2, dan hasil dari B0 nya. Nah, baiklah, inilah model tabel kedua. Nah, kita bisa lihat di sini biasanya sudah terisi Z, X1 dan X2. Nah, kita bisa evaluasi sekarang. Apakah tabelnya sudah bisa dikatakan optimal? Ya, sudah optimal. Nah, dilihat dari baris yang bagian atas ini, itu sudah tidak positif semua, maka sudah bisa dikatakan optimal. Nah, untuk solusi optimalnya itu nilainya adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0. Nah, untuk X2 sama dengan 0 itu karena X2 nya tidak ada di tabel kedua. Kemudian Z nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mensubstitusikan agar mencocokkannya dengan nilai yang ada pada soal sebelumnya. Nah, baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang contoh soal dari metode Big M kasus meminimumkan. Baiklah, itulah tadi video penjelasan saya tentang materi Big M beserta dengan contoh soalnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.